kombinasi ya. Jadi pertama dari sisi permintaan memang meningkat terus ya, terutama di China ya. Impor China terus meningkat ya. Kemudian dari sisi supply ya, di domestik China juga agak terganggu ya. Jadi karena banjir besar ya, itu masih terasa terdampak sampai sekarang sehingga pasokan domestik terganggu. Kemudian dari sisi import juga sejak bulan 12 Desember tahun lalu dari Australia tuh nol ya. Karena mereka masih nggak bagus hubungan dagangnya ya. Batubara dari Australia diblok. Nah, jadi pasokan ini memang sangat terbatas sehingga harga meningkat ya. Selain juga ditambah unsur-unsur spekulasi yang masih terus berkembang ya, dan juga akibat dari engine-nya juga karena uang beredar banyak ya. Jadi uang-uang hot money itu menjadi sumber spekulasi. Jadi berbagai macam kombinasi ini yang menyebabkan harga terbang. Tapi dengan tren peningkatan tren peningkatan permintaan batu bara di global ini juga bisa menjadi salah satu katalis utama pendorong di era pemulihan ekonomi tentunya di global. Ya di dua sisi ya, dari sisi sebagai indikator bahwa ekonomi pulih ya memang menunjukkan ya, permintaan itu kan indikasi bahwa permintaan pulih akibat industri yang mulai menggeliat ya, terutama di China dan juga di negara-negara maju ya. Tapi di lain sisi ya untuk negara berkembang memang ini jadi terutama Indonesia ya kita merasakan dampaknya juga ya, peningkatan ekspor yang bagus sehingga mendorong pemulihan di beberapa daerah sentra komoditas. Mas Dendi, ketika kita melihat gejolak pasar komoditas begitu, Anda melihatnya seperti apa sih? Seperti lonjakan kasus COVID-19 mungkin yang juga menekan tren konsumsi batu bara, lalu juga tren konsumsi beberapa energi-energi lainnya. Anda melihatnya seperti apa? Terakhir ini sebetulnya kenaikan kasus khususnya di negara maju ya. Memang kalau kita lihat data kasus positif harian itu meningkat ya. Cuma kematian itu relatif landai. Artinya ini memang vaksin bekerja dengan baik ya, sehingga ekonomi mungkin bisa pulih ya tanpa ketakutan ada peningkatan kasus. Tapi memang berbeda gejala ini di negara berkembang ya seperti Indonesia, Thailand ya, Malaysia ya, yang tingkat vaksinasinya masih rendah ya. Itu mengancam memang terhadap laju pemulihan ekonomi. Jadi Mas Dendi, ya secara umum harusnya tidak terlalu berdampak ya di negara maju atau di China juga. ketika kita melihat tren kenaikan harga komoditas utamanya mungkin batu bara, Anda melihat seberapa lama tren ini akan terjadi? Apakah ketika masa pemulihan ekonomi global begitu ini akan terus terjadi atau mungkin hanya bersifat sementara? Pada prinsipnya ini sementara ya. Saya pikir ini pasti akan ada koreksi. Harga sekarang pun sebetulnya ini di luar ekspektasi banyak pihak ya. Cuma memang kalau lihat lebih detail lagi, ini kan mau memasuki akhir tahun ya. Biasanya permintaan energi meningkat ya. Jadi permintaan itu memang trennya masih akan terus meningkat ya seiring dengan perbaikan ekonomi atau pemulihan ekonomi, terus juga memasuki masa musim dingin ya. Jadi kuncinya itu sebetulnya di supply ya, apakah supply ini bisa mengimbangi kenaikan permintaan ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.